Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Harun Ar-Rasyid dari kelas FB 2A dengan NIM 2411011. Di video ini saya akan menjelaskan konfigurasi statik router mikrotik. Dan ini adalah soalnya, yaitu soal A. Saya adalah seorang teknisi jaringan komputer, mendapat tugas dari kantor untuk membantu klien membangun jaringan internet berdasarkan permintaan sebagai berikut. 1. Ether 1 terkoneksi dengan jaringan LAN dengan IP address NIM/29. 2. Ether 2 karena digunakan sebagai pentas server maka dipasang IP address NIM/30. 3. Dari pihak ISP sudah menetapkan bahwa IP address server adalah 172.173.171.222/28. 4. Jika NIM termasuk IP network, maka akhirnya ditambah 1. Jika broadcast, dikurangi 1. Dan inilah langkah kerja penjelasannya. Yang pertama adalah membuat gambar topologi sesuai ketentuan, dan seperti yang dilihat di gambar, ini adalah topologi yang dibuat. Di sini ada server ini 172.171.122 kan, dan ini IP Ether 1 sama Ether 2-nya. Jika berdasarkan yang saya 24011, maka Ether 1 menggunakan IP 24.11.0.11/9, dan Ether 2-nya menggunakan IP 2.41.10.10/30. Karena IP saya akhirnya itu 11 digunakan sebagai broadcast pada prefix 30 ini, maka saya kurangi 1 menjadi 10, dan akhirnya saya mendapatkan IP 2.41.10.10/30. Nah, langkah kedua itu adalah konfigurasi router mikrotik melalui MAC address di Winbox. Jadi kita membuka Winbox, lalu login menggunakan MAC address yang ada di sini, lalu connect. Dan di langkah ketiga itu memberi nama identity router mikrotik sesuai ketentuan ya, seperti di gambar nih. Membuka menu sistem lalu identity, lalu menyetel identitinya sesuai NIM. Dan langkah keempat adalah memberi nama tiap interface sesuai dengan topologi. Jadi memberi nama tiap interface seperti yang digambar ini ya. Lalu langkah kelima adalah konfigurasi IP add tiap interface pada router. Lalu langkah kelima, mengkonfigurasi gateway router mikrotik pada menu IP routes, lalu pada kolom gateway jika saya menggunakan IP static, dan ini adalah kolom gateway-nya. Dan 7 adalah mengkonfigurasi DNS menggunakan IP server seperti yang digambar ini. Lalu langkah ke-8 adalah mengkonfigurasi firewall node sebagai transparent proxy menggunakan SMS Create ini ya, dengan chain SRC node. Lalu yang langkah kedua adalah kita akan mengatas komunikasi ping ke server internet yang 172.173 ini, sama ping ke server google.com. Lalu langkah ke-10 adalah kita akan mengkonfigurasi IP ADDR tiap PC seperti yang digambar ini ya, dan sesuai topologi juga kok ini gambarnya. Lalu langkah ke-11 kita akan mengetes tiap PC-nya itu dengan cara ping ke gateway-nya, yaitu dengan IP yang kita setel di Ether ya kan, seperti yang digambar ini pingnya reply artinya berhasil ya. Dan ini PC A dan ini PC B, dia juga berhasil mereply, jadi sama-sama terkoneksi. Dan ini adalah hasilnya ketika browsing ke situs https rcti.tv. Dan untuk itu aja pembahasan soal topologi dan SOP-nya ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke video praktik konfigurasi mikrotiknya. Itu saja. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari Winbox. Yang pertama kita akan lakukan adalah membuka menu sistem, lalu identity, dan membuat identitas kita sesuai dengan NIM. NIM-ku ada 2411011, jadi itu adalah yang akan kuisi. Lalu kita membuka menu interface, lalu membuat namanya sesuai dengan soal. Ether 1 itu kuberi nama LAN, Ether 2 kuberi nama dengan printer server dengan singkatan PS. Lalu Ether 3 akan menjadi gateway dengan kusingkat dengan GW. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat IP address untuk masing-masing interface tersebut. Yang pertama adalah Ether 1 LAN dengan IP 24.11.0.11. Jadi ini adalah IP berdasarkan NIM-ku. Plus prefixnya ada /29. Yang kedua adalah IP untuk Ether 2 PS dengan variasi dari IP NIM-ku, yaitu 2.41.10. Aku pakai 10 karena 11 sudah dipakai oleh broadcast pada /30 ya. Pada pref 30 ini 11 itu udah dipakai broadcast, jadi aku mau mengurangi dengan 1 jadi 10.
Jadi IP-nya menjadi 2.41.10.10. Lalu klik apply, oke. Sekarang untuk interface Ether 3 GW, IP-nya adalah 172.171.220/28. Setelah itu aku ke menu IP, route, lalu aku menambah dengan gateway 172.173.171.222. Setelah ini kita membuka menu DNS, lalu servernya kita isi juga dengan sama IP server yang diberikan ESP tadi, 172.173.171.222. Lalu ini checkbox alarm terkosnya dicentang ya, diklik centang. Ini checkbox, klik apply, klik OK. Lalu ke menu firewall, menu NAT, lalu klik tambah, lalu C-nya ada SRC-NAT dengan out interface Ether 3 GW, lalu action adalah masquerade, klik apply, lalu OK. Sekarang konfigurasi sudah selesai, dan kita akan mengujinya melalui new terminal, lalu ping ke servernya yaitu 172.173.171.222 dan berhasil reply, jadi routernya sudah terkoneksi dengan server. Lalu selanjutnya aku akan melakukan ping ke google.com dan reply juga, berarti aku sudah terkoneksi ke internetnya. Ya, sekarang aku akan menjelaskan mengenai konfigurasi PC di bagian selanjutnya ya. Yang penting penjelasan. Baiklah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk IPVCA ya. Yang pertama kita buka ininya, menu Ethernetnya, lalu kita klik properties, lalu pilih IPv4. Dan ini untuk IP-nya, use the following IP address-nya adalah 24.11.0.12. Karena ini satu subnet dengan gateway-nya yaitu 24.11.0.11 ya. Dan subnet masknya itu untuk 129 kita pakai IP subnet mask 255.255.255.248. Preferred DNS servernya adalah 172.173.171.222 sesuai DNS yang di Winbox tadi ya. Klik OK, klik OK, dan kita akan tunggu sampai ke internet. Dan jika sudah seperti ini kan, sudah terkoneksi internet, kita akan tes ke CMD. Dan ini di tes CMD sini dengan ping ke gateway-nya yaitu 24.11.0.11. Dan masih reply berarti sudah bisa terkoneksi ke router ya, ini PCI-nya. Dan kita close. Lalu sekarang kita akan mengujinya dengan membuka website rcti.tv. Oke, dan berhasil. Berarti ini sudah terkoneksi ke internet dan sudah bisa membuka rcti.tv dan website lainnya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan dengan konfigurasi PCB, yaitu sama dengan PCA tadi. Tapi bedanya di sini kita akan memakai IP untuk Ether 2, yaitu 241.10.9. Lalu satu emasnya adalah 255, 255, 255, 252, karena ada satu emas untuk prefix slash 30. Lalu default gateway-nya adalah 241.10.10. Preferred DNS-nya adalah 172.173.171.222, sama dengan yang PCI ya. Lalu klik OK. Sekarang kita akan melakukan uji coba melalui CMD dengan cara mengeping ke gateway-nya Ether 2, yaitu ping ke 2.41.10.10. Dan berhasil mereply, ini artinya PCB sudah terkoneksi ke router Mikrotik ya. Sekarang kita akan melakukan uji coba dengan membrowse ke rcti.tv. Oke, dan merasa terbuka. Berarti konfigurasinya sudah selesai. Sudah tersambung ke internet juga untuk PCB ya. Dan PCB sekarang bisa terkoneksi ke internet. Baiklah, itu saja untuk penjelasan di video kali ini. Terima kasih setelah menonton.